Halo semuanya, kembali lagi di video kami berdua. Hari ini kami akan bincang-bincang seru atau memberi informasi kepada teman-teman semua tentang fenomena bahayanya merokok di kalangan mahasiswa. Jadi teman-teman, saat ini informasi mengenai bahayanya merokok sangat mudah ditemukan di berbagai manapun, seperti di media sosial. Yaitu di media sosial itu sudah banyak seperti informasi tentang bahayanya merokok, namun mereka tetap merokok. Yang kedua itu ada informasi di bungkus kemasan merokok mereka. Jadi di bungkus kemasan rokok mereka sudah tahu di situ ada bahayanya merokok. Terus fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Yang pertama itu ada nilai dan moral, yang kedua itu ada hukum, yang ketiga itu ada sains, yang keempat itu ada teknologi, serta yang kelima itu ada seni dan kreativitasan. Bentar. Kenapa tuh? Aku bingung duluan nih, maksud nilai itu apa sih? Aku kira merokok ya merokok aja. Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi setiap merokok. Berarti kamu bingung ya dari 5 nilai yang saya jelaskan tadi? Iya. Jadi kita akan jelaskan kepada rekan saya tentang 5 nilai yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu adalah nilai dan moral. Jadi, dari sisi nilai dan moral, setiap orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri dan diri orang lain. Menjaga kesehatan termasuk bentuk menghargai diri sendiri. Namun, kenyataannya banyak mahasiswa masih mulai ingin merokok karena terpengaruh oleh lingkungan pertemanan atau ingin masuk bergabung pada geng-geng atau kelompok-kelompok tertentu. Awalnya mungkin mereka hanya ingin mencoba saat nongkrong berteman. Selain itu, mahasiswa juga sering mengalami tekanan akademik seperti tugas, organisasi, ujian, atau kegiatan lainnya. Sebagai orang yang merokok dapat membantu mengurangi stres meskipun efeknya hanya sementara. Begitu. Berarti awalnya banyak yang cuma ikut-ikutan ya? Betul, awalnya mereka itu hanya ingin mencoba, tapi kelama-kelamaan mereka menjadi kebablasan. Nah, yang kedua itu adalah nilai hukum. Pasti kamu bingung, apa sih kaitan hukum dengan merokok? Iya nih, aku bingung apa kaitannya hukum dan merokok. Nah, saya akan jelaskan. Jadi, kalau nilai hukum itu ada 3 hal yang dapat dilihat. Yang pertama itu adalah nilai keadilan, yang kedua nilai kemanfaatan, dan yang ketiga itu adalah kepastian hukum. Saya akan jelaskan dari 3 itu. Yang pertama itu adalah nilai keadilan. Setiap mahasiswa memang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup, termasuk dia merokok. Tapi hak tersebut juga memiliki batasan dan dapat mempengaruhi hak orang lain. Misalnya, seorang merokok di tempat umum. Memang kenapa ya? Karena asap merokok mereka dapat mengganggu kesehatan di sekitar mereka. Jadi orang lain juga punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, yang kedua itu adalah kemanfaatan, di mana hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Contohnya, adanya kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR di lingkungan kampus agar tercipta lingkungan yang sehat. Kemudian, yang ketiga itu adalah kepastian hukum. Artinya, aturan yang dibuat harus diterapkan dengan konsisten. Kalau aturan ada, tetapi tidak dijalankan, orang akan menganggap aturan itu tidak penting. Oh, jadi itu bukan sekedar aturan aja ya? Iya, tetapi harus diterapkan dengan baik. Nah, yang ketiga itu adalah nilai sains, di mana rokok itu mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida, di mana ketika nikotin itu masuk ke otak dan tubuh melepaskan dopamin yang memberikan rasa nyaman, rileks sementara. Pantas saja ya, banyak orang yang menghabis rokok hidupnya lebih tenang. Iya, karena mereka itu merasa merokok itu membuat hidupnya jadi tenang. Tetapi efek tersebut itu hanya sementara. Saat kadar nikotin dia menurun, tubuh akan kembali merasa tidak nyaman sehingga muncul keinginan untuk merokok lagi. Karena itulah seorang bisa mengalami kecanduan merokok. Selain menyebabkan kecanduan, merokok juga meningkatkan resiko penyakit seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan, serta menurunkan daya tahan tubuh. Bahkan bukan hanya perokok aktif yang bersifat mengalami gangguan kesehatan, tetapi perokok pasif juga dapat terkena dampaknya. Perokok pasif itu seperti orang yang terkena asap rokok. Jadi orang di sekitarnya bisa terkena dampaknya ya? Iya, karena itu merokok itu sangat berbahaya. Betul banget. Nah, selanjutnya kita masuk nilai yang keempat. Yang keempat itu adalah nilai teknologi.
Nah, dari nilai teknologi dengan merokok ada hubungannya, di mana di era sekarang itu banyak mahasiswa yang sudah dekat dengan media sosial, seperti dia menggunakan media sosialnya dengan TikTok, Instagram, dan YouTube. Media sosial ini menjadi dampak tempat mahasiswa mendapatkan hiburan, informasi, mengikuti tren yang sedang berkembang. Tetapi terkadang ada konten yang menampilkan merokok, terutama rokok elektrik, dengan tampilan yang menarik dan gayanya yang modern. Hal tersebut dapat membuat mahasiswa menganggap rokok itu sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Padahal belum tentu aman ya. Iya, betul banget, rokok elektrik itu tidak aman. Selain itu, banyak informasi yang beredar tidak selalu benar. Ada yang menganggap rokok elektrik itu lebih aman daripada rokok biasa. Padahal, informasi seperti itu belum tentu sebenarnya benar-benar. Tetapi, teknologi juga dapat dimanfaatkan secara positif, seperti membuat konten edukasi seperti kita ini, terus kampanye kesehatan, poster digital, dan konten kreatif tentang berbahaya merokok. Nah, yang kelima itu adalah nilai seni, kreatifan, dan solusi. Jadi, hubungan seni, kreatifan, dan solusi dengan rokok apa sih? Pasti kamu bingung ya? Iya, kalau seni hubungannya apa ya dengan rokok? Nah, dalam beberapa film, musik, poster, maupun media sosial, rokok sering digambarkan sebagai suatu yang keren, santai, maskulin, dan identik dengan kebebasan, di mana tampilan visual mereka secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa. Oh, jadi orang bisa berpengaruh ya dari apa yang mereka lihat. Ya, betul sangat. Tetapi seni juga dapat digunakan sebagai solusi. Contohnya, melalui poster anti merokok, video edukasi, terus musik kampanye kesehatan, teater sosial, maupun konten-konten tentang mencegah adanya rokok, dan dibuat dengan semenarik mungkin. Dengan cara seperti itu, pasti pesan kesehatan akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan hanya berupa larangan saja. Wah, ternyata penyebab mahasiswa tetap merokok itu banyak ya. Aku kira mereka karena tidak tahu bahayanya merokok. Ya, kamu sangat betul. Jadi masalah merokok itu bukan hanya tentang pengetahuan mahasiswa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, lingkungan, teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Sekarang aku lebih paham nih. Nah, semoga kamu akan dapat lebih paham selanjutnya apa yang dari penjelasan yang saya sampaikan. Semoga teman-teman juga yang menonton video ini dapat memahami tentang bahaya merokok. Jadi, sayangi diri sendiri, cegah merokok.